ya dari udaranya. Wah, luar biasa. Makanya nggak boleh ada bencana nasional supaya jangan ada liputan dari wartawan asing ya yang dengan bebas ngacak-ngacak Indonesia. Ya, sekali masuk kelar Indonesia nih. Yang tanggung jawab siapa ya, Jokowi sama Prabowo sama SBY, tiga-tiga presiden ini harus digantung, dihukum mati. Ya kan? Tiga-tiga presiden ini karena selain dari si Zulkifli itu yang ternyata ya dari antara 4 menteri ya dari zaman SBY sampai dengan zamannya Prabowo yang paling rakus itu Zulkifli ya. Yang lain itu cuma 100-200 ribu lahan. Ini Zulkifli ini 1,4 juta hektar lahan ya yang digunduli habis-habisan sama si Zulkifli ini. Shalom Indonesia, shalom semuanya yang ada di Eropa, di Israel, di Haifa, alma mater saya, dan di seluruh dunia, di Zoom, di YouTube, kapanpun Anda memutar kembali, siapapun yang upload ulang, boleh ya, semuanya diperbolehkan, tidak dipungut bayaran. Luar biasa, hari ini kita ada update ya, bahwa Prabowo mau tidak mau membuka kedutaan besar Israel di Indonesia. Sebab kalau tidak, Indonesia akan makin terpuruk. Anda lihat tadi mau minta tolong sama Turki, Turkinya lagi babak belur, diajar sama Rusia. Apa mau minta tolong sama Arab Saudi? Arab Saudi tidak tertarik dengan Indonesia. Arab Saudi lebih cinta orang Yahudi daripada saudara seukuhnya orang Islam yang bangsat di Indonesia ini. Ya, apakah Prabowo meminta tolong sama Iran? Iran sebentar lagi mampus itu, bubar negaranya. Mau Prabowo minta tolong sama Gaza bisanya, ya jadi seperti teroris. Tetapi ternyata Prabowo menerima kontrak kerja dari Israel mengirim pasukan ke Gaza. Ya, dan memang mau tidak mau Prabowo harus membuka kedutaan besar Israel di Indonesia alias membuka hubungan diplomatik untuk bisa menjadi anggota OECD, ya, sebuah organisasi untuk pembangunan, ya. Sebab Indonesia ini sudah terpuruk sekali, saudara ya. Tidak mungkin bisa terselamatkan lagi tanpa OECD ini. Padahal kalau Indonesia berdamai dengan Israel, membuka hubungan diplomatik dengan Israel, bahkan Indonesia nggak perlu OECD. Saya yakin ya orang-orang Yahudi akan berinvestasi besar-besaran di Indonesia. Intinya supplier gede kakap masuk, wah selesai Indonesia. Lalu pelan-pelan tuh koruptor tuh tembakin satu-satu tuh, dipetrusin, ya kan, tembak mati. Tembak mati. Tapi kalau sampai dengan akhir tahun depan 2026 saya bernubuat ya, maka 2027 ya sudah Indonesia tinggal kenangan, ya kan? Iya kan? Nanti Anda setiap kali menyanyinya ya ini, sepanjang jalan kenangan kita selalu kelaparan, sepanjang jalan kenangan, ya kan? Kau tutup gerejaku mesra, ditutup gerejanya mesra gundulmu peyang, saudara. Ya sudah, tidak tertolong, tidak terselamatkan, goodbye my love. Ya, dan sudah tagar kabur aja dulu. Entah sudah berapa ratus orang Indonesia ada di Belanda ini ya. Ya, sudah ada banyak yang sudah ya. Waduh, saya sudah nolong yang sudah saya urus aja berapa banyak tuh ya. Banyak banget ya, ngeri ya. Nah, itulah. Jadi sekarang biji mana yang diperlukan sekarang ini adalah kita bersuara, ayo jangan ragu-ragu Prabowo, ya. Karena ini masih tiba-tiba mundur lagi, rupanya didesak sama si Airlangga dan segala macam ya tadi ya. Nah, padahal Prabowo udah kasih kode. Oh, ini katanya nunggu Prabowo, padahal Prabowo sudah kasih kode. Saudara mau tunggu apa lagi? Tadi Prabowo mau dibantu ya, bencana di Sumatera Utara. Sibolga. Oh ya, barang sudah berangkat ya saudara ya. Kita kasih susu dan biskuit ya
dan beberapa bantuan ya, termasuk ke Tarutung, ke Lok Sumawe, dan lokasi daerah Tarutung ya. Kalau menurut informasi kemarin sudah koordinasi dengan jemaat kita yang tinggal di sana, ya. Tarutung ini informasinya dari Pak Tobing, saudara ya kita ya. Nah, dan juga daerah jemaat kita yang jemaat Hagios yang tertimpa kena musibah di Tarutung ya. Ini sudah berangkat dan donasi terkumpul sekitar 240 juta ya, saudara. Kita bagi ke dua tempat, Tarutung dan Lok Sumawe. Ya, luar biasa. Tepuk tangan buat komunitas Hagios yang mengasihi Tuhan Yesus dengan cara memberikan bantuan kepada saudara-saudara yang terkena bencana. Ya, tepuk tangan semuanya, beri kemuliaan buat Tuhan Yesus, tapi ya jangan berikan donasimu untuk membangun gedung 10 miliar, saudara ya. Haram jadah, nanti kamu berdosa masuk neraka. Sementara temanmu lagi kelaparan, lagi jejeritan minta tolong, kamu malah mau bangun, malah mau hidup bermewah-mewah, saudara ya. Donasi yang dinikmati hanya satu orang saja. Jangan, saudara ya, hanya segelintir orang yang menikmati ya berkat yang Tuhan berikan dalam hidupmu. Dinikmati oleh banyak orang. Jangan cuma segelintir orang, saudara ya. Haram jadah. Pengumuman lagi. Nah, pengumuman lagi. Kita siapa yang mau menyumbang untuk hadiah Natal, tapi kita bersyukur ya ada sumbangan 100 tas ya dari aktivis ya mahasiswa ya, ada sumbangan 100 tas. Ya, jadi saudara, saya nggak tahu kemarin dananya kan dibilang kurang 15 juta. Ya mungkin sekarang hanya kurang sekitar 5-10 jutaan. Tapi saya nggak tahu tadi Pak Dokter itu yang menghitungkan semuanya ya. Karena kita sudah dapat 100 sumbangan 100 tas tadi ya saudara ya, luar biasa. Akhirnya kita bisa kembali memberikan hadiah Natal, sepatu, tas. Ini kelihatannya tambah tumbler ya. Tumbler itu botol supaya kalau dingin-dingin terus, panas-panas terus ya. Bagus tumblernya ya, tadi saya sudah lihat tumblernya, luar biasa. Komunitas Hagios selalu kompak. Dan terima kasih untuk kepercayaan saudara-saudara semua, sehingga donasi di komunitas ini selalu ya panas, hot ya, terkumpul. Dan untuk proyek Eropa, saudara ya, untuk proyek Eropa jangan lupa kirim ke Damar Kasih dengan kode 77. Mengapa kita perlu perhatian dengan proyek Eropa? Masih banyak ya orang-orang homeless, ya orang-orang imigran yang kita tolong. Ya beberapa komunitas kita itu yang kita tolong itu beragama Islam, satu keluarga ya saudara ya, 2 keluarga beragama Islam. Bisa nyasar di Hagios ya, tiap hari Sabtu datang makan dan ikut lompat-lompat, ikut haleluya haleluya. Mereka masih Islam. Sebab kalau misalnya jamnya sholat maghrib, mereka numpang sholat maghrib di kantor, saudara. Ajaib. Tapi jamnya haleluya, haleluya, puji Tuhan, mendengarkan khotbah, mendengarkan firman Tuhan, dan ikut didoakan ya kemarin ya. Luar biasa, biarlah komunitas kita menjadi berkat bagi semua orang. Dan kita memberi makan bukan hanya orang-orang yang baik kepada kita, tapi juga musuh-musuh kita. Yuk kita perjuangkan, kita akan habis-habisan menggarap proyek penginjilan di Indonesia, memberi makan Indonesia, dan mencukupkan ya kebutuhan komunitas kita sendiri, memberi sembako, pakaian, tas, sepatu, ya, dan juga untuk memberikan bantuan beasiswa ya. Nah, saya minum dulu ya, nih. Minum susu coklat ya, saudara ya. Karena lagi gatel-gatel ini enak. Nah, juga untuk proyek Eropa kita memberi makan ya. Tanggal 24 Desember kita ada proyek memberi makan 200 ya. 200 orang untuk tetangga gereja kita semua. Kita beri makan untuk makan pesta Natal bersama tanggal 24 dan tanggal 31. Yang tergerak untuk menabur, untuk memberi makan homeless dan orang-orang di Eropa ini yang miskin, ya kita swadaya ya. Anda, luar biasa ya. Sekalipun kamu itu dari Eropa, tetapi penginjilanmu sampai ke Eropa. Itulah komunitas kita yang berbuah nyata ya.
Ini komunitas kita nih, saudara, saya tunjukkan lagi ya, yang di Eropa ya. Luar biasa ya, wah kita mah jangkauannya bukan hanya Indonesia ya, wah tapi seluruh Eropa juga ya. Aduh, saudara, ini jangkauan kita ya. Ini ya, komunitas kita semakin bertumbuh, semakin berkembang. Ini orang-orang homeless, orang dari Armenia, Polandia, dari Suriname, Syria, mana lagi Aruba, Cina, wah berbagai macam bangsa ya. Dari Indonesia tentunya juga ada, dan kita merawat mereka semuanya. Haleluya, luar biasa. Dan kita memberi makan orang-orang ini semuanya ya, 200 orang ya, nanti tanggal 24 dan tanggal 31. Kita ada pesta tahun baru, kita rencana mau belikan mereka Alkitab juga ya. Anda ingin menabur untuk proyek Eropa, boleh. Ya, mau kasih 1 miliar untuk proyek Eropa dengan senang hati. Bukan buat saya, saudara ya. Bukan buat saya, ini beneran untuk proyek Eropa. Kita mau habis-habisan. Anda mau kasih 10 miliar untuk memberi makan Indonesia dengan senang hati di Damaris, saudara ya. Kalau untuk proyek Eropa, Anda transfernya ke Damar Kasih kode 77. Kalau untuk memberi makan Indonesia ke Damaris, kodenya nggak usah kasih kode, langsung saja karena itu untuk memberi makan. Dan kalau untuk komunitas kita, untuk beasiswa, juga ada kodenya lagi. Nah ini ya, ini komunitas kita ya, yang kita beri makan di Den Haag ya, saudara ya. Malam-malam ya, jam 6 sore sampai jam 7 kita ada di Den Haag Central Station. Ya, wah luar biasa ya. Ini ada istri saya, ada siapa nih? Ini Naomi, istri saya Ana, Naomi, ya Yvette, yang kerja ini Peter, yang kita baptis tahun lalu ya, luar biasa. Haleluya, itulah komunitas kita, sekilas info ya, dan kita kembali ke tema kita, bahwa Prabowo mau tidak mau harus membuka kedutaan besar Israel, berhubungan diplomatik, membuka hubungan baik dengan Israel supaya mendapat keanggotaan OECD, keanggotaan penuh supaya bisa dibantu ya, supaya bisa dibantu. Sebab apa, saudara? Kalau Indonesia ini menjadi anggota penuh, maka Indonesia akan full support. Tetapi balik lagi, kalau Indonesia berhubungan baik dengan Israel, nggak perlu ya keanggotaan OECD lagi. Orang-orang Yahudi ini akan berinvestasi gila-gilaan di Indonesia, maka kamu semua akan lepas. Tapi kalau sampai dengan akhir tahun depan masih diular-ulur ya, maka ya sudah tamat. Udah jangan berharap, udah bubar, finish. Ya, tamat dan finish. Diskusi kita akan sekitar itu ya tadi ya, selain tadi ada banyak sekali bencana, kenapa Prabowo menolak bantuan dari luar negeri? Ya kalau dibantu dari luar negeri, Indonesia bisa dikorot-korot ya, waduh bisa kebongkar semua itu. Yang kemarin aja Teradron aja itu dibunuh satunya di penjara ya, dengan babi ibu tangkap, penjara, dibakar gedungnya, gara-gara tahu rahasianya. Yang tahu rahasia dari mengapa terjadinya banjir ini. Ternyata ada pembalakan yang luar biasa, dia pegang semua peta ya dari udaranya. Wah luar biasa. Makanya nggak boleh ada bencana nasional supaya jangan ada liputan dari wartawan asing ya yang dengan bebas ngacak-ngacak Indonesia. Ya sekali masuk kelar Indonesia nih. Yang tanggung jawab siapa ya? Jokowi sama Prabowo sama SBY, tiga presiden ini harus digantung, dihukum mati. Ya kan? Tiga presiden ini, karena selain dari si Zulkifli itu yang ternyata ya dari antara 4 menteri ya dari zaman SBY sampai dengan zamannya Prabowo, yang paling rakus itu Zulkifli ya. Yang lain itu cuma 100-200 ribu lahan. Ini Zulkifli ini 1,4 juta hektar lahan ya yang digunduli habis-habisan sama si Zulkifli ini. Ya gila ya, memang ini orang-orang ini memang udah rakus, mata gelap ya. Itulah yang terjadi. Anda juga boleh update sekitar Australia ya, penembakan Australia kemarin Pak Bahari membahas bahwa yang salah satu yang melawan para penembak orang-orang Islam ini adalah orang Islam sendiri. Tetapi ternyata orang Islam ini dibenci ya, dicaci maki oleh orang Islam se-Australia, dibilang bodoh, goblok ya, karena menghentikan penembakan itu. Sebentar, ini saya ada di sini ya beritanya. Bentar ya.
ada di news. Ya.